Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, senang sekali rasanya saya berjumpa lagi dengan kalian di mata kuliah kita, mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang muatan listrik ya. Jadi tema kita tentang muatan dari listrik. Ya, kita perlu tahu sebenarnya bagaimana muatan listrik tersebut. Apa muatan listrik itu? Tetapi sebelumnya dari aspek keilmuan, menurut para ahli berdasarkan perkembangan penemuan mengenai kelistrikan, para ahli akhirnya mengetahui bahwa berdasarkan muatan listriknya, semua atom yang menyusun benda-benda itu terdiri atas muatan positif dan negatif ya. Jadi kecenderungan alaminya jumlah kedua muatan itu adalah seimbang atau sama. Jadi semua benda ini yang tersusun atas atom-atom. Nah, atom-atom tersebut ternyata memiliki muatan positif dan muatan negatif. Nah, kondisi seimbang antara muatan positif dan muatan negatif tersebut membuat atom-atom ataupun benda yang disusunnya itu seperti tidak bermuatan listrik. Nah, benda tersebut baru akan menunjukkan gejala bermuatan listrik jika muatan positifnya atau negatifnya ternyata tidak sama. Maksudnya begini, lebih banyak muatan positifnya atau sebaliknya lebih banyak muatan negatif. Pada saat itulah kita akan mengetahui bahwa benda tersebut memiliki muatan listrik. Baik muatan listrik positif jika ternyata benda tersebut atom-atomnya kekurangan elektron sehingga lebih banyak muatan positifnya, atau bermuatan negatif di mana atom-atomnya kelebihan elektron. Nah, itu pada gambar di slide yang saya share itu terlihat bagaimana suatu atom bisa digambarkan sebagai perimbangan ya antara muatan positif yang ada di inti sebelah yang dalam dan muatan negatif yang ada pada bagian kulitnya. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa yang bisa berpindah itu adalah muatan negatif atau elektron. Nah, karena yang bisa berpindah adalah negatif, maka suatu atom dikatakan bermuatan positif jika dia kelebihan elektron. Jadi ada elektron berpindah dari atom lain mungkin ya ke atom tersebut, atau jika atom tersebut bermuatan positif, berarti ada atom yang meninggalkan atom tersebut sehingga atom itu kekurangan elektron. Nah, itu prinsip dasar dari muatan listrik. Pertanyaannya yang muncul, bagaimana muatan itu bisa muncul ya? Bagaimana suatu atom bisa bermuatan positif, bermuatan listrik positif, atau bermuatan listrik negatif ya? Padahal kan sebelumnya seimbang ya. Nah, ada tiga proses ya, bukan dua proses itu, tapi ada tiga proses. Yang pertama adalah gesekan, yang kedua adalah konduksi, dan yang ketiga adalah induksi. Itu tiga prosesnya. Pada gambar itu kalian bisa lihat di slide itu ada kecenderungan, berarti atom itu bermuatan negatif ya. Bermuatan positif. Kenapa? Karena ternyata atom itu kekurangan elektron. Jadi jumlah elektronnya 2 di bagian luar itu yang berwarna hijau, elektron atau muatan negatifnya 2, sedangkan muatan positifnya atau protonnya berjumlah 3. Jadi dia dikatakan atom yang bermuatan listrik
positif. Kenapa? Karena kemungkinan elektronnya ada yang keluar atau berpindah karena suatu peristiwa. Nah, ada 3 proses. Yang pertama adalah gesekan, yang kedua adalah konduksi, dan yang ketiga adalah induksi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gesekan ya. Jadi gesekan ini dari suatu benda dan benda lain ternyata dapat membuat elektron dari satu benda yang bergesek itu berpindah ke benda yang lain. Kedua benda yang bergesek itu ada perpindahan, bisa mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron, sehingga nantinya ada benda yang kelebihan elektron dan ada benda yang kekurangan elektron. Tapi memang tidak semua benda yang bergesek dapat menyebabkan muatan ya, adanya muatan listrik pada benda. Kenapa? Karena aliran elektron yang terjadi itu berlangsung bisa segera dialirkan, sehingga misalnya logam tertentu jika dia digesek dia akan panas dan muatan listriknya akan segera berpindah, sehingga dia tidak lagi memiliki muatan. Tapi ada benda-benda lain yang ketika digesek perpindahan elektronnya itu membuat dia bermuatan dan berlangsung cukup lama. Misalnya penggaris listrik yang digesek ya. Jadi ketika penggaris listrik digesek oleh misalnya kain ya, maka akan terjadi perpindahan elektron ya. Jadi kecenderungannya elektron dari kain itu akan berpindah ke plastik, ke penggaris plastik ya. Nah, karena penggaris plastik tersebut bukan konduktor ya yang cepat mengalirkan listrik, maka kondisi penggaris itu bermuatan listrik itu akan cukup bertahan, jadi cukup bertahan sehingga ketika dia digunakan atau didekatkan pada benda lain yang bermuatan positif atau memiliki memiliki atau netral mungkin ya, atau netral sehingga kandungan protonnya cukup banyak, maka benda-benda tersebut bisa ditarik oleh penggaris plastik. Nah, misalnya begitu ya. Jadi proton yang akan ditarik oleh penggaris plastik yang kecenderungannya itu bermuatan negatif ya. Nah, contoh kedua adalah peristiwa petir ya. Jadi ini peristiwa gesekan tapi pada skala yang sangat besar ya. Jadi ketika hujan, biasanya petir terjadi di kala hujan ya, di mana awan-awan saat itu berkumpul ya, awan-awan berkumpul dan angin terjadi sangat kencang. Nah, sehingga kumpulan awan itu akan mengakibatkan banyaknya gesekan antar awan. Gesekan-gesekan tersebut dapat menghasilkan muatan listrik dalam jumlah yang cukup besar. Jadi ada awan yang kecenderungan bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Pada jumlah yang sangat besar itu nanti muatan negatif daripada awan-awan itu bisa meloncat ya, karena dia cukup besar ya, bisa meloncat melalui peristiwa induksi ya. Jadi ini timbulnya muatan listrik bebas di awan itu adalah akibat gesekan. Tapi loncatan elektron dari awan menuju bumi atau dari awan menuju awan yang lain yang muatannya berbeda, itu melalui peristiwa induksi yang akan kita jelaskan berikut ini ya. Jadi demikianlah contoh dari bagaimana gesekan yang terjadi antara benda-benda tertentu itu ternyata bisa mengakibatkan adanya atau munculnya muatan listrik. Berikutnya konduksi ya. Jadi konduksi
adalah peristiwa di mana suatu benda bersentuhan dengan benda lain yang bermuatan listrik. Ya. Misalnya ada logam yang bermuatan listrik bersentuhan dengan logam yang lain yang sebelumnya tidak bermuatan. Maka benda lain yang sebelumnya nggak bermuatan itu nanti juga akan bermuatan listrik ya, karena dialiri oleh elektron yang berada di benda yang bermuatan listrik. Contohnya kalian kesetrum ya, maka tentu saja kalian akan dialiri oleh listrik yang berada di kawat misalnya, atau sumber tegangan listrik yang kalian pegang. Nah, ya. Jika ada orang lain yang memegang kalian, nah karena kalian yang kesetrum itu juga bermuatan listrik, walaupun orang lain itu tidak memegang kawat listrik, tapi memegang kalian, dia juga akan kesetrum karena peristiwa konduksi. Jadi semua benda yang nempel ke benda lain yang bermuatan listrik itu akan bermuatan listrik, terutama itu jika konduktor ya. Kalaupun isolator, jika muatan listriknya sangat besar, tetap bisa dialiri dengan ini ya, dengan peristiwa tergantung kondisi dari isolatornya juga. Jika tidak terlalu kuat sifat isolatornya, maka dia tetap bisa akan dialiri, apalagi kalau muatan listriknya sangat besar. Tapi pada bahan-bahan tertentu yang kapasitas hambatannya atau isolasinya sangat tinggi, bisa jadi muatan itu bisa ditahan ya. Misalnya pada kain sutra, nah itu cukup kuat, dia bersifat sebagai isolator yang sangat kuat. Contoh yang lain adalah logam bermuatan disentuh dengan logam lain yang bersifat netral. Maka logam lain yang bersifat netral tersebut tentu saja nanti akan juga memiliki muatan listrik. Itu konduksi ya. Biasanya berlangsung apabila yang bersentuhan itu adalah konduktor. Walaupun tentu saja isolator pada kapasitas yang tidak terlalu kuat pun akhirnya akan juga dapat dialiri listrik, terutama pada muatan-muatan pada benda sumber yang muatan listriknya sangat besar. Yang terakhir adalah induksi ya, atau yang ketiga. Jadi induksi itu mendekatkan benda bermuatan listrik ke benda netral ya, sehingga terjadi polarisasi muatan. Jika benda terpolarisasi tersebut bersentuhan dengan tanah atau benda lain, maka bisa terjadi aliran listrik. Misalnya logam atau manusia berada di bawah tower listrik bertegangan tinggi. Nah itu ya, jadi ternyata logam yang berada di tower bertegangan tinggi itu bisa juga mengalami polarisasi muatan ya. Jadi artinya akhirnya muatan positif dan muatan negatifnya terpisah. Jadi ke kutub yang berlainan, sehingga itu bisa disebut juga terjadi muatan listrik ya pada sisi yang berlawanan. Nah, jika dia bersentuhan dengan tanah misalnya, maka muatan negatif dari benda tersebut akan mengalir ke tanah ya. Ya terjadi aliran listrik ya. Manusia juga demikian, jika berada di kawasan yang di bawah tower yang punya tegangan tinggi sehingga muatan listriknya sangat besar di situ, maka di dalam diri manusia juga mungkin akan terjadi, kemungkinan besar juga akan terjadi polarisasi muatan dan peristiwa induksi ya, di mana yaitu yang ketiga proses ya, maaf saya ulangi, itulah ketiga proses dari peristiwa terbentuknya atau munculnya muatan listrik pada benda-benda yang awalnya normal ya. Nah, yang terakhir kita akan berbicara tentang interaksi muatan listrik ya. Jadi muatan listrik yang sejenis, misalnya negatif dengan sejenis dengan negatif akan saling tolak menolak.
Sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis maka akan saling tarik-menarik. Itu ya, jadi itu prinsip dari muatan listrik, jadi interaksi antar muatan listrik. Ya, seperti manusia aja, jika sejenis tentu saja dia tidak memiliki ketertarikan ya. Yang normal seperti itu, tetapi jika berbeda jenis, maka biasanya akan terjadi ketertarikan. Itu untuk memudahkan kita untuk mengingat bagaimana interaksi antara muatan listrik. Jadi kalau ada sesuatu yang ditarik oleh muatan listrik, suatu benda yang ditarik oleh muatan listrik, berarti yang ditarik tersebut adalah muatan yang berkebalikan. Misalnya contohnya itu penggaris yang bisa menarik potongan-potongan kertas, karena setelah penggaris itu digosok, misalnya dengan menggunakan kain, maka berarti penggaris yang bermuatan negatif itu menarik proton-proton yang ada pada potongan-potongan kertas. Nah, itu ya, itu implikasi daripada konsep ini. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana muatan listrik, kemudian bagaimana dia bisa muncul, dan interaksi seperti apa dari muatan listrik yang ada di dalam setiap atom. Setelah ini kalian akan mencoba untuk melakukan praktik mandiri dengan melakukan aktivitas sederhana seperti yang akan saya contohkan pada video berikut. Saya berharap dari melakukan tersebut kalian bisa melakukan analisis dan menjadi semakin paham, juga dapat membuktikan akan adanya muatan listrik pada benda-benda tertentu. Setelah ini juga saya akan membuka ruang tanya jawab. Bagi yang punya pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan di sesi setelah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.